pengetahuan. Guna umat Islam itu cerdas dalam beramal ibadah, karena ini menjadi tuntutan kita dalam beragama Islam. Yang namanya ibadah bukan asal-asalan. Yang namanya beragama Islam bukan main-main. Yang namanya beragama Islam harus dilandasi dengan ilmu pengetahuan. Maka bersyukur kita kepada Allah, hari ini kita duduk di majelis ini, di musola yang kita banggakan ini kan dalam rangka tolabul ilmi, menuntut ilmu supaya kita menjadi cerdas dalam beramal ibadah. Menuntut ilmu itu harus ada gurunya, harus ada yang membimbing. Kalau mau melalui media online itu silakan, baik YouTube ataupun media lainnya. Tapi itu bukan menjadi hal yang primer, hal yang menjadi sekunder. Yang sangat penting adalah menuntut ilmu dalam Islam itu gurunya harus jelas, ustadznya harus jelas. Jelas dari apanya? Jelas dari sanad keilmuannya. Jelas guru itu latar belakang pendidikannya itu dari mana. Ini penting supaya apa? Supaya ilmu yang disampaikannya itu punya dasar, supaya ilmu yang disampaikannya itu bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka kalau rajin menuntut ilmu atau kalau menuntut ilmu, cari guru yang benar. Benar dari sisi sanad keilmuannya, latar belakang pendidikannya itu bagaimana. Maka perlu yang namanya kurikulum vitae, ya. Makanya luar biasa Pak Mukhlis sebagai mediator di musola ini, beliau mencari ustadz yang bisa berceramah di sini, gak main-main. Dilihat siapa ustadznya itu. Apalagi sekarang kan banyak ustadz yang cepat jadi ustadz KW. Ya kan? Dikit-dikit hafal 2 ayat, 3 ayat, sudah pandai berretorika, dia ceramah, tapi nggak ada ilmunya, nggak jelas sanad keilmuannya. Sanad keilmuannya ini yang bisa membahayakan. Karena apa? Karena umat Islam kita ini senang dengan casing, lupa dengan onderdil. Kan begitu? Maksud saya adalah kalau menilai sosok seorang ustadz layak atau tidak dijadikan panutan dalam menuntut ilmu, harus dilihat latar belakang pendidikannya, apa yang disampaikannya. Ini penting. Sehingga apa? Sehingga apa yang kita terima, apa yang kita peroleh dari seorang ustadz itu bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ini penting Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi hari ini kita hadir dalam majelis ilmu Tolabul Ilmi pagi ini dalam rangka apa? Supaya cerdas dalam beramal ibadah. Ibadah yang kita lakukan jangan ikut-ikutan. Ibadah yang kita lakukan bukan hanya berdasarkan emosional saja, tapi berdasarkan rasional. Yang kedua, bagaimana kita di samping cerdas dalam rangka beramal ibadah, juga harus cerdas dalam berilmu pengetahuan. Umat Islam dalam saintek tidak boleh ketinggalan. Maka sebenarnya luar biasa peristiwa Isra wal Mi'raj itu. Kenapa Allah memperjalankan Nabi Muhammad
sampai ke satu tempat yang tidak bisa ditembus siapapun kecuali Nabi Muhammad yang kita dengar Sidratul Muntaha itu. Artinya apa? Bahwa Allah membimbing kita, mengajarkan kita, ayo supaya cerdas, teliti apa yang ada di langit sana. Itu sehingga umat Islam itu jangan hanya sibuk meneliti, meriset yang di bumi saja, tapi bagaimana juga kita harus tembus ke sana. Ini menjadikan panutan, menjadi satu pesan yang baik adalah bahwa melalui peristiwa Isra wal Mi'raj itu umat Islam itu harus maju, harus cerdas. Kalau umat Islam cerdas, orang di luar Islam pasti mengagumi, pasti menghormati kita. Itu pasti. Dulu umat Islam itu abad keislaman pernah jaya. Masa ulama-ulama dulu banyak muncul. Belakangan terjadi masa kemunduran Islam karena terjadi penyerangan dan segala macam. Itulah yang disebut dengan runtuhnya Konstantinopel itu. Itu kan bagaimana peradaban Islam dulu pernah maju, akhirnya peradaban Islam itu pernah mundur lagi. Ini yang menjadi permasalahan bagi kita. Kenapa? Karena kalau umat Islam itu harus bangkit dari keterpurukan, dia harus cerdas. Maka menjadi muslim yang cerdas itu belajar, tolabul ilmi. Makanya dalam Islam tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu wajib bagi umat Islam laki dan perempuan. Jangan ada terjadi dikotomi. Apa? Ada yang mengatakan ilmu agama dan ilmu dunia. Ini salah, Pak. Salah ini. Semua ilmu itu berasal dari Islam. Lah kalau nanti dibayangkan kalau belajar ilmu eksak, belajar matematik, belajar hal-hal yang sifatnya eksak itu dikatakan ilmu bukan dari Islam, ini pemikiran yang menyesatkan. Justru semua sumber ilmu yang ada di muka bumi ini itu adalah berasal dari Islam. Makanya Allah bersifat dengan Asmaul Husna. Satu di antara Asmaul Husna itu Al-Alim. Apa itu arti Al-Alim? Allah Maha Mengetahui. Tapi ingat, kalau kita sudah cerdas, kalau kita sudah pintar, jangan sombong. Makanya lihat surah Al-Baqarah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, la ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami, illa ma 'allamtana, kecuali apa yang kau sudah ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau Al-Alim, Maha Mengetahui, Al-Hakim, dan Maha Bijaksana. Makanya kecerdasan umat Islam itu bukan semakin menjauhkan kita dari Allah, sebaliknya harus mendekatkan kita kepada Allah. Karena apa? Yang memberikan kecerdasan, yang memberikan keilmuan kita hakikatnya Allah melalui perantaraan guru, melalui perantaraan dosen, melalui perantaraan ustadz. Kalaupun kita menjadi seorang yang cerdas, ingat, itu adalah pemberian Allah. Berapa banyak orang yang cerdas, tapi dia semakin jauh dari Allah. Banyak, Pak. Justru seharusnya dalam Islam, kalau kita cerdas, kalau kita berilmu, cerdas dalam berilmu pengetahuan, ini harus kita pahami bahwa semuanya berasal dari Allah.
Makanya kalau orang Islam seperti itu keyakinannya, insya Allah ilmunya bisa memberikan manfaat kepada orang lainnya. Ulama-ulama terdahulu itulah hebatnya mereka. Mereka cerdas, mereka luar biasa kepintarannya, sampai-sampai bisa bermanfaat bagi umat setelah mereka semuanya wafat. Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali, Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dan ulama-ulama mu'tabar yang dikenal di kalangan umat Islam, ini mereka semuanya orang-orang yang alim, orang-orang yang cerdas, tapi kecerdasannya itu bisa memberikan manfaat kepada orang lainnya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, moto kita dalam hidup ini harus cerdas dalam berilmu pengetahuan. Jadi Masya Allah, musola kita ini memberikan fasilitas kepada kita untuk cerdas. Tapi yang itu kalau ngaji jemaahnya itu aja. Betul nggak Pak? Betul. Di sini Pak ya. Di sini atau di luar? Di sini enggak ya? Ada beda maksudnya. Jadi seperti apalagi pengajiannya subuh, udah aki-aki semuanya. Ya, udah usia 50-an, 60-an, bau minyak pun nggak bau parfum Pak, baunya minyak angin. Ya, itu dia beda. Kalau jamaahnya begitu, baunya minyak angin. Mamanya pun begitu. Yang dibawa nanti bersama bapak sama mamanya bawa presker, bawa minyak angin. Ya, kalau sudah duduknya nggak bisa, kalau nggak bersender bawa ayah itu udah begitulah. Tapi alhamdulillah dengan usia kita seperti ini juga masih ingat kepada Allah, ikut ngaji. Cakep ini. Ya. Kalau udah jemaah subuh saya udah maklum itu 50-an. Jarang 50, biasanya 60-an ke atas. Setelah saya udah pensiun. Kalau udah jemaahnya seperti itu, ceritanya masa lalu aja. Dulu Ustaz saya begini, dulu. Ini sekarang zamannya udah beda Pak Haji gitu ya. Jadi begitu. Kalau udah jauh, kalau udah bekerja. Tapi kita bersyukur, Bapak itu termasuk orang pilihan Allah. Ibu-ibu ya, ada ibu-ibunya enggak? Ada. Bapak Ibu kalau pagi ini bisa hadir istiqomah walaupun dengan usia seperti ini adalah orang pilihan Allah. Jadi ya begitu. Sehingga apa? Dengan ikut majelis taklim ini, itu makanya istiqomah dalam ibadah itu sulit. Istiqomah, orang yang bisa istiqomah dalam ibadah ini nilainya luar biasa. Apapun godaan, apapun halangan, baik internal ataupun eksternal, yang namanya ngaji tetap ngaji. Maka saya selalu mengatakan, Bapak Ibu, ketimbang Bapak Ibu habis subuh pulang ke rumah, dari masjid ke rumah tidur, udah lebih bagus tidurnya di masjid, dapat pahala. Tapi kalau semuanya tidur, ini ya susah juga. Nah, jadi saya ingin mengatakan begini. Jadi umat Islam itu harus cerdas dalam berilmu pengetahuan. Jadi jangan ada memisah-misahkan, ada ilmu agama, ada ilmu umum. Ini pemikiran yang salah, Pak. Kalau orang berpikir kalau ada ilmu agama, ilmu umum, banyak yang terjadi pemahaman yang salah. Berarti yang mau dikejar adalah ilmu agama, bukan ilmu umum. Salah. Karena antara semua ilmu itu sumbernya satu dari Allah, dan umat Islam harus cerdas itu. Banyak ulama-ulama bagaimana tentang dulu ulama-ulama kita terkenal dari sisi nanti ilmu matematika itu yang tampil umat Islam. Dari ilmu-ilmu yang lain itu yang tampil adalah ulama-ulama Islam. Jadi memang tidak ada pemisahan ilmu agama dengan ilmu umum. Semuanya ilmu itu berasal dari agama Islam. Makanya sekarang berbondong-bondong namanya pesantren, contohnya maaf, di pesantren itu ada pesantren yang modern. Supaya apa? Supaya anak-anak santri itu jangan ketinggalan. Biarpun kita berpakaian kain sarung,
pakai baju koko, tapi kecerdasannya luar biasa. Biar pakai peci, pakai baju batik, pakai kain sarung, tapi ilmunya harus melebihi orang-orang yang di Eropa sana. Ini cakep. Jadi oleh karena itu, kalau kita cerdas dalam berilmu pengetahuan, insya Allah. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah yarfa'illahu alladhina amanu. Allah akan meningkatkan derajat satu orang yang beriman, walladhina utul ilma yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, orang yang menuntut ilmu. Jadi beriman dan orang yang cerdas, orang yang berilmu itu akan dinaikkan posisinya baik di dunia ataupun di akhirat. Ya, kalau orang berilmu jelas kalau di dunia status sosialnya beda, honornya, pendapatan per hari pun beda, betul ya Pak ya? Pasti beda. Makanya kalau kerja beda nggak gajinya antara kerja pakai otot dengan kerja pakai otak? Beda. Kalau kerja pakai otot ya segitu aja. Tapi kalau kerja pakai otak luar biasa. Karena apa? Yang namanya otak itu lebih mahal. Tapi kata orang, otak orang Indonesia lebih mahal. Kenapa? Karena jarang digunakan. Ya. jadi begitu. Itu kalau nggak salah itu buyutnya almarhum Gus Dur itu. Jadi begitu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini luar biasa Pak. Kita di musola ini diberikan fasilitas. Kalau nggak ahad mungkin satu atau bergantian dalam rangka menuntut ilmu. Dipublish, di-share, baik media online ataupun diumumkan, diinformasikan, ayo ngaji. Ya tapi begitu Pak Muklis, wajar itu namanya ngajak orang berbuat baik. Ya, namanya ngajak orang berbuat baik, 10 orang diajak, 5 yang datang udah cakep. Ya kan? Yang lebih parah diajak 10, semuanya kagak datang. Ini berarti ada masalah kita ini. Nah, jadi luar biasa kita ini dipertemukan dalam menuntut ilmu, disajikan dengan para dai, para ustadz yang luar biasa, nggak main-main. Kita jangan melihat musolanya yang begini, tapi bagaimana pengurusnya, DKM-nya punya wawasan yang tinggi dalam rangka mencerdaskan jamaahnya. Kalau jamaahnya pun cerdas, DKM-nya senang itu, cakep. Ya kalau sudah jamaahnya cerdas, yang paling gampang mau contohnya nggak usah repot-repot. Kalau suruh imam nanti ada imamnya yang beda, masalah yang khilafiyah, udah biasa aja. Ada imamnya subuh pakai kunut, anteng kunut, kenapa tidak? Kalau ada imamnya nanti subuhnya nggak pakai kunut, biarin saja, anteng itu, jangan ribut. Yang penting subuhnya tetap 2 rakaat. Nah kalau subuhnya 1 rakaat baru ribut. Kenapa? Nah ini nggak benar. Jadi seperti itu. Kan anteng itu yang indah itu kan. Nanti kalau itu menandakan jamaahnya cerdas. Nanti habis sholat mau zikir bersama rame-rame silakan. Habis sholat ada yang nggak mau zikir rame-rame, imamnya mau sendiri-sendiri, monggo. Silakan saja, karena itu masalah-masalah khilafiyah. Berarti kalau umatnya, jamaahnya sudah memahami itu dengan baik, cerdas itu jamaahnya. Jadi oleh karena itu umat Islam harus cerdas dalam berilmu pengetahuan. Sekolahkan anak yang tinggi bagus. Cita-cita anak mau jadi apa? Mau jadi pilot. Sekolahkan dia. Nah kalau pilot sekarang non muslim semua kan repot juga gitu. Benar Pak. Kita harus semua kita kuasai dari kehidupan. Jangan kita mengbayangkan bahwa kalau namanya mengaji, kalau kita namanya orang Islam dibagi ilmu itu ada 2, ilmu agama dan ilmu umum, pasti orang ngejarnya ilmu agama saja. Ini yang salah. Semua ilmu itu berasal dari Islam. Sekolahkan anak tinggi-tinggi. Ya, yang penting bagaimana kalaupun semua mereka mau menjadi
satu cita-cita mereka, jangan lupakan bagaimana ilmu keislaman itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman dan berilmu statusnya pasti akan ditingkatkan di dalam hidup ini. Beda dari fasilitas hidup pun beda. Ya, panggilan orang pun beda. Kalau sudah profesor biasanya manggilnya kan prof, Pak Prof, atau kalau sudah dokter, Pak Dokter. Ya, itu status sosialnya sudah beda. Itu sudah dihormati, belum lagi di sisi Allah. Dari sisi rezeki dunianya pun sudah beda. Ya, itu kenapa? Karena sudah diakui dan sudah dijelaskan Allah. Nanti kalau duduk dalam satu majelis ada acara hajatan, beda nggak Pak? Pasti beda posisinya. Pulang bawa besek 5 contohnya kan? Nah, itu karena pinter. Ya, karena itu contoh konkretnya. Jadi oleh karena itu, dengan demikian umat Islam harus cerdas dalam beramal ibadah dan cerdas dalam berilmu pengetahuan. Ini yang harus kita. Nah, kembali ke tema sentral kita pada pagi hari ini adalah beramal, beribadah harus dilandasi dengan ilmu. Tadi sudah dijelaskan bagaimana bisa mencari ilmu. Satu, dengan cara pendidikan secara formal. Yang kedua, dengan pendidikan secara non formal. Kalau kita sudah usia seperti ini kan sulit pendidikan yang formal, udah sulit lah. Maka dicari solusi dengan pendidikan non formal. Apa? Mengikuti pengajian di masjid, baik secara online ataupun offline, istilahnya daring dan luring. Ya, jadi kan kalau masa Covid kemarin, ya alhamdulillah sekarang sudah landai, kecuali kalau dibesar-besarkan lagi saya nggak tahu ya. Jadi kalau sudah landai seperti ini, kalau dulu kemarin sebelum landai kan ngaji tetap pakai online. Ada beberapa masjid dulu saya karena Covid lagi gawat, Ustaz kita nggak usah ngaji di masjid, tapi via Zoom, ya via online. Ya bisa dilakukan itu. Itulah namanya kalau kita nuntut ilmu ada solusinya. Bukan berarti di masa Covid kita nggak bisa ke masjid, habis sholat pulang nggak bisa ngaji, itu salah. Ada fasilitas. Jadi oleh karena itu, dengan menuntut ilmu tadi, ini bisa bagaimana tadi supaya beribadah bisa dilandasi dengan ilmu, supaya mendapat ilmu, contohnya dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu supaya yang benar, tadi sudah saya jelaskan, bagaimana sanad keilmuan Ustadz itu harus jelas. Sanad keilmuan. Oh Ustadz itu dari mana? Oh ini alumninya dari mana? Dilihat dari situ. Berarti benar ini orang. Ya, tanya Ustadz dari mana? Wah, saya dulu nggak tahu, saya nggak pernah belajar gitu. Wah, tiba-tiba jadi Ustadz repot juga kita kan. Jadi seperti itu. Jadi harus betul lah Ustadznya itu dilihat latar belakang pendidikannya, CV-nya itu penting. Supaya apa? Supaya nanti kalau mengajari jamaah, dihadapkan jamaah pun jamaahnya itu pada antem, nggak pada ribut. Lah kalau udah Ustadz dipanggil membuat ribut masjid, membuat ribut jamaah, ini kan salah. Ya, selalu saya mengatakan ini contoh gampangnya. Seorang ustadz dipanggil, biasanya di jamaah itu yang biasa yasinan, biasa wiridan, biasa baca ratib, ya kan? Segala macam apapun segala macam. Tiba-tiba ustadznya ceramah isinya melarang yasinan. Kira-kira enak gak itu Pak? Kagak enak itu. Ya seharusnya bagaimana Ustaz dipakai supaya mencerahkan saja. Ya, oh bahwasanya kalau yasinan itu begini, silakan waduh itu masalah hal yang sepele. Makanya oleh karena itu, nah tadi sudah dijelaskan supaya kita berilmu, menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu contoh konkretnya dengan ngaji. Kemana? Ke masjid, karena memang dengan usia seperti ini kan kita tidak bisa secara formal. Maka oleh karena itu kewajiban kita bagi kita sebagai orang tua menyekolahkan anak, mendidik anak kita ke sekolah-sekolah formal itu penting. Ya, supaya ada regenerasi,
supaya agama Islam itu tetap berkembang sesuai dengan zaman. Supaya Islam itu berkembang sesuai dengan zaman, maka butuh namanya kaderisasi. Kalau di masjid musola kan jarang sekarang adanya yang namanya RM, remaja masjid lah. Kalau dulu masa saya masih usia ya SMP, SMA itu Pak Muklis dulu ada remaja masjid kan. Sekarang sudah nyaris tak terdengar lagi itu Pak. Wah, kalau dulu ingat saya asal ada perayaan PHBI, panitianya siapa Pak? Anak-anak remaja, anak-anak muda. Kalau sekarang kagak, semua dihandle oleh bapak-bapak. Anak-anak muda kemana? Kagak datang. Ini kan menjadi satu permasalahan, menjadi satu pemikiran bagi kita. Maka lumayan ada aja beberapa orang anak-anak remaja. Kalau bisa digiatkan lagi ini bagus. Kalau sudah anak seperti ini, anak-anak remaja dari sejak awal cinta ke masjid, ini calon bagus. Tapi kalau sudah anak-anak cintanya ke mall, nah ini bahaya. Karena titik sentral kebaikan itu di masjid. Ya, makanya oleh karena itu udah jarang sekarang kedengaran anak-anak remaja masjid. Dulu tahun-tahun 80-an, 90-an masih ada Pak. Si rame. Kalau yang namanya dulu pengajian akbar, PHBI, panitianya anak muda, orang tuanya sekedar ngarahkan dan terima laporan saja. Kalau sekarang kan tidak, semua dihandle bapaknya semua. Nah, anak-anak kita ya ini bukan, saya tidak mau ngomongkan anak orang lain, anak kita sendiri seperti itu. Makanya kalau dengan cara menuntut ilmu, kalau kita karena memang sudah informal ya akan melalui masjid. Jadi gunakan, manfaatkan menuntut ilmu di masjid ini dalam rangka mencerdaskan kita, dengarkan ceramah Ustaz dan bertanya. Jadi kalau sudah dengarkan Ustaz dan kalau nggak paham ditanya, insya Allah itu bermanfaat, itu cerdas itu. Karena kalau seorang Ustaz ini menyampaikan apa yang diingat di kepalanya saja, kalau yang nggak diingat kepala nggak akan pernah disampaikan, lupa dia. Tapi kalau ada jamaah yang nanya, itu baru bisa digali, yang terkadang itu nggak diingat di kepala Ustaz. Jadi oleh karena itu beramal harus dilandasi dengan ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena ada satu hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, al-amalu bila ilmin mardudatun la tuqbal. Dalam hadis dijelaskan, beramal tanpa ilmu pengetahuan ibadahnya ditolak Allah, gak diterima Pak. Kalau beramal tanpa ilmu, contohnya sholat berjamaah, imamnya jahil, makmumnya jahil, ya apa yang terjadi? Kalau sudah seperti itu, bagaimana itu kejadian? Imamnya batal, makmumnya bingung bagaimana mau menggantikannya. Ya, ini kenapa? Ini karena beribadah tidak dilandasi dengan ilmu. Makanya biasa harusnya itu orang yang di belakang imam itu adalah paling tidak dia punya ilmu sedikit, ilmu tentang bagaimana tata cara sholat berjamaah. Ya, kenapa? Kalau suatu saat imam batal, kan nggak mungkin di saf nomor 2 yang maju. Kan nggak mungkin saf pertama paling pojok kanan dan paling pojok kiri yang maju. Yang mana yang memungkinkan, yang rasional, pas di belakang imam yang maju. Tapi kadang sekarang kan begitu. Kalau kita sholat berjamaah, lihat, termotivasi dengan adanya hadis. Memang betul hadis Nabi itu betul. Tapi kalau permasalahan sekarang itu bukan hadis yang salah, orang yang memahaminya yang salah. Oknum. Dijelaskan dalam hadis, saf yang pertama itu lebih bagus pahalanya ketimbang saf kedua. Saf kedua lebih bagus ketimbang saf ketiga dan seterusnya. Tapi yang namanya perempuan, saf yang lebih bagus adalah saf di belakang laki-laki. Jangan mentang-mentang karena dia mau termotivasi dengan hadis itu, perempuan saf pertama, itu tidak boleh. Tetap posisi perempuan itu lebih bagus safnya di belakang.
laki-laki. Nah, oleh karena itu ada yang termotivasi dengan hadis itu. Apa yang terjadi? Sholat Jumat contohnya. Bukan sholat biasa lah. Dia nggak lihat kondisi bajunya, pakaiannya. Lagi musim pilkada DKI. Dia pakai kaosnya nomor si Anu. Dulu dia depan sudah pakai kaos pilkada, kaosnya juga tipis dan ketat banget. Ini kan nggak layak. Kalau orang seperti ini lebih bagus dia di belakang. Kenapa? Karena mengganggu konsentrasi orang yang di belakangnya. Makanya kalau sholat berjamaah di masjid itu soyogyanya, etikanya, pakaiannya itu jangan yang sembrono. Mentang-mentang dia orang sablon, kerjanya nyablon, pakaiannya pakaian untuk sholat, pakaiannya punya yang sudah disablon semua. Itu nggak boleh seperti itu nggak, bukan dosa apa namanya, itu kurang etis. Ya, makanya seperti itu. Ya dia harus di belakang. Kenapa? Ini kalau dia di depan khawatir kalau imam nanti salah. Satu. Yang kedua bisa mengganggu konsentrasi orang di belakangnya. Makanya kalau ke masjid untuk sholat berjamaah itu pakaian itu jangan yang aneh-aneh, jangan sampai mengundang orang bertanya sehingga orang pun nanti bingung. Jadi oleh karena itu betul hadisnya. Makanya saf pertama lebih bagus ketimbang saf kedua. Itu ada hadis sesuai. Nanti coba dibaca dalam kitab hadis Bulughul Maram, hadis yang kecil. Nah, oleh karena itu bagi kita semuanya, kalau beribadah, contoh konkretnya dalam sholat berjamaah pun, kalau kita tidak dilandasi dengan ilmu pengetahuan, ini bahaya. Bahayanya apa? Kalau dia tidak memahami bagaimana posisi menggantikan imam, ini kan penting. Coba kalau begini kasusnya, imam ada yang salah. Kalau imam salah, kalau dalam kajian fikih bagi laki-laki kan menginformasikan, memberitahukannya kan ucapannya subhanallah. Kalau pakai subhanallah juga nggak ngerti gimana imamnya? Bismillahirrahmanirrahim. Imamnya baca suruh aja, nggak baca Fatihah. Rakaat kedua, setelah bangkit dari sujud, Wattini wazaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin, katakan subhanallah. Lanjut saja dia. Subhanallah. Udah 3 kali subhanallah. Capek aku. Itu gimana, Pak? Apa boleh Pak Imam? Salah. Boleh nggak gitu? Boleh. Nggak boleh. Berarti kalau subhanallah juga nggak paham gimana itu, Pak? Udah deh, bubarin aja deh gitu. Ayo gimana itu? Itu fikih belum selesai menjawabnya. Ya kan memang kalau dalam fikih itu kalau makmumnya, imamnya salah diperingatkan dengan subhanallah. Kalau pakai subhanallah juga nggak ngerti bagi apa? Itu harus dipahami. Alhamdulillah. Alhamdulillah kata imam, berarti aku sudah benar. Ya kan? Kalau pakai subhanallah sekali ngerti mungkin ada cakep anteng. Lah sampai 3 kali subhanallah nggak paham juga imam, bingung kita mau ngapain. Coba tapi kalau sekali lagi udah 3 kali subhanallah nggak paham juga, sekali lagi tekan bahasa gini, Pak Imam, udah baca Fatihah, baru ngerti dia. Itu boleh nggak itu, Pak? Boleh. Darurat itu kan, boleh nggak? Ayo, gimana Pak? Boleh? Kalau imamnya budak. Gimana Pak Muklis? Hah? Imamnya nggak tahu dia apa yang salah. Makmum sudah merengan, sudah capek ngomong subhanallah, bingung. Al-Fatihah. Coba kalau gitu, Al-Fatihah itu boleh nggak? Atau Imam baca Fatihah? Nah, ya itu boleh nggak? Kalau dalam keadaan darurat bisa nggak? Bisa saja. Contoh.
Kita sedang sholat ini, di depan kita ada orang buta yang jalan, nyebrang jalan. Mungkin karena dia namanya sedang buta, kita mau, Pak itu apa gitu, boleh nggak? Sholatnya batal nggak? Gimana? Batal nggak itu sholat? Nah, itu namanya kalau kajian fikihnya fikih darurat, fikih daruri. Lagi sholat gempa, apa yang kita lakukan? Batalin sholat atau terus sholatnya? Batalin. Itu namanya fikihnya daruri, fikih daruri. Sedang sholat, seorang ibu sedang sholat, awalnya anaknya tidur di tempat tidur, anteng lah. Pertengahan sholat, ini anak masih kecil, tidurnya udah mulai minggir. Ini jatuh ini anak ini, kalau nggak kita selamatkan, boleh nggak dibatalin sholat? Menyelamatkan diri orang lain aja dianjurkan, apalagi menyelamatkan diri kita sendiri. Gitu. Jadi gitu Pak, boleh nggak itu? Capek kita semua ngomong nggak ngerti juga. Fatihah aja, Al-Fatihah katanya kan. Kalau yang salahnya Al-Fatihah, kalau salahnya ruku gimana? Nggak ruku imamnya kan? Itu yang unik, yang imamnya jahil, makmumnya jahil. Ini kejadian tidak ada ilmunya. Imamnya lupa tahiyat awal. Oke, sholatnya sholat maghrib atau sholat isya. Tahiyat awal, langsung berdiri. Udah berdiri, kata makmum, subhanallah. Imamnya langsung duduk. Balik lagi dia rakaat kedua tahiyat awal. Imamnya pun ikut. Ini namanya imamnya jahil, makmumnya goblok. Yang benar adalah kalau dalam kajian fikih, kalau hanya lupa tahiyat awal, udah berdiri mau menuju rakaat ketiga, biarin saja. Gak usah subhanallah, karena tahiyat awal itu adalah sunnah abad. Gak usah ribet. Ya, jangan nanti ujung-ujung langsung naik subhanallah, imamnya nurut, balik lagi rakaat kedua. Ini imamnya jahil, makmumnya itu salah itu. Karena dia posisi imam sudah mengerjakan rakaat ketiga, balik lagi itu tak sah sholatnya itu. Jadi seperti itu. Imam lupa doa kunut, udah sami Allahu liman hamidah. Ini ceritanya tadi imamnya jahil, makmumnya pun jahil. Itu kalau ibadah nggak pakai ilmu. Contoh konkretnya begitu. Imamnya nggak kunut, sami Allahu liman hamidah rabbana, langsung sujud, Allahu akbar. Kata makmum, subhanallah. Karena imamnya jahil, berdiri lagi dia doa kunut. Allahumma hdina fi man hadait wa afini fi man afait. Boleh nggak itu? Boleh. Tak boleh. Ya sudah, biarin saja. Karena dia kalau menurut mazhab Syafi'i itu sunnah abad. Tapi kalau menurut mazhab yang lain kan tidak sunnah, tidak dituntut. Ya sudah, biarin saja. Maka tadi contohnya ibadah harus pakai ilmu. Jangan pakai nafsu, jangan pakai emosional. Kalau ibadah gak pakai ilmu di masa COVID, sholat jaga jarak, itu disalahin itu pasti. Tapi kalau ibadahnya pakai ilmu, ketika memang COVID lagi meningkat, sholat jaga jarak, itu benar adanya. Kenapa? Dalam rangka untuk ikhtiar. Karena di masa COVID, maka sholatnya harus jaga jarak. Kalau sudah COVID selesai atau melandai, sholatnya harus rapat lagi. Jangan jaga jarak lagi, ini namanya nggak boleh. Jadi ibadah harus pakai ilmu. Itu contoh konkret yang sering kejadian. Kalau ibadah nggak pakai ilmu, maka rusaklah ibadah itu. Jadi caranya supaya ibadah pakai ilmu harus menuntut ilmu. Bagaimana bisa menuntut ilmu? Dengan cara mengaji. Maka ngajilah dimanapun, seperti tempat yang kita cintai ini, yang kita banggakan ini, rutinitas kita. Alhamdulillah.
atau di tempat-tempat lain. Supaya apa? Supaya keislaman kita, supaya keimanan kita berislam, cerdas dalam berilmu pengetahuan, dan cerdas dalam beramal ibadah. Sampai di sini Bapak Ibu sekalian, sekedar prolog mukadimah. Saya berharap ada diskusi Pak ya, ada tanya jawab. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Ya, sedikit aja Pak Ustaz. Jadi kalau kita sedang berjamaah itu di soft terakhir itu, di barisan terakhir itu sudah penuh semua. Lalu ada orang datang, dia sendirian. Ini yang sendirian itu sah nggak? Apa yang di depannya itu harus mundur atau bagaimana? Ya, seharusnya kalau seperti itu maka dia nggak boleh sendiri. Sementara kalau ke depan juga nggak muat dan pas banget, maka yang depan harus belakang mundur satu supaya yang belakang jangan sendiri. Harus seperti itu. Ini lagi-lagi berilmu. Ya, kalau nggak berilmu nanti repot. Kalau nggak berilmu, contohnya begini. Saya sholat sendiri, tiba-tiba ada yang ikut saya belakang. Kalau berilmu, kan dia harus di belakang saya sebelah kanan. Ya. Gitu. Datang lagi satu orang. Kalau berilmu, dia bukan sebelah kanannya sayapnya, tetap di posisi sebelah sini. Jadi rata dia. Maka yang orang yang di depan tadi harus mundur belakang. Banyak kan kejadian karena nggak berilmu. Saya di sini, belakang sini, karena dia nggak berilmu, maka dia ke kanannya. Nanti ke kanan terus, di sayap kanan semua. Ini nggak berilmu, salah ini usul-usulnya. Kalau yang berilmu itu, ini contoh konkretnya Pak Muklis ya, biar nggak repot. Nah, kalau yang berilmu kan ini imam, ini makmum, kan seharusnya di sini. Ya. Oke, datang yang kedua, kalau nggak berilmu di sini pasti. Datang yang ketiga, sini. Iya. Jadi namanya salah. Salah. Yang benar adalah, oke, belakang. Ini. Kalau ini justru kita nggak susah, aku mari atau mari, ya mundur posisinya rapatkan. Begini, jadi jangan begini, no. Salah. Ya, bisa dipahami ya. Kalau nggak berilmu, kalau berilmu cakep, kan rapi itu. Kalau dari keindahan pun indah dilihat kan. Yang satu mundur ini harus mundur. Boleh Ustaz? Boleh. Ya, yang aneh. Gitu banyak. Ah, tadi kasusnya begitu, ini udah penuh. Ada baru satu. Tarik. Buatkan saja. Kalau tidak, apa posisi dia itu batal atau Kalau tidak ya, kalau tidak batal. Sholatnya tetap sholat jalan. Cuma namanya fadilah berjamaahnya itu. Sholat apa namanya? Keutamaan berjamaahnya itu yang tetap sholatnya sah. Itu aja ya. Silakan Pak. Terima kasih Pak Ustaz. Ini saya pernah pengalaman saya sholat di rumah sendirian, ada yang assalamualaikum, bagaimana sholat kita? Dijawab apa nggak usah? Apa kita kencengin? Assalamualaikum, kita lagi sholat. Assalamualaikum. Terus. Ya, Terima kasih. Ada yang datang gitu. Iya, ada yang datang. Assalamualaikum. Dijawab enggak? Kita lagi sholat. iya. Jadi begini. Kalau memang memungkinkan dengan tidak kita jawab salam aman, nggak usah dijawab. Tapi kalau memang mesti jawab salam, tapi nggak usah salam, aku lagi sholat. Nah itu betul. Jadi seperti itu. Jadi fleksibel saja. Artinya jangan sampai kita melakukan sesuatu itu bukan karena darurat. Jadi begitu.
Atau caranya suaranya kita agak Kencang. diperbaiki. Allahu Akbar. Atau biasanya kita dipanggil lagi sholat, anak kita yang manggil Pak, kok Pak? Ya. Fatihahnya kan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nanya lagi udah biarin aja. Jadi itu berarti bukan. Jadi gitu Pak ya.